Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di seri kuliah pemeriksaan tidak merusak. Di sini kita akan membahas pemeriksaan ultrasonik dan radiografi. Sebenarnya pemeriksaan ultrasonik itu, jadi kita memberikan apa ya, gelombang ultrasonik, di mana ini akan merambat di sepanjang atom-atom di workpiece kita. Nah, jadi ketika dia ada free end-nya, baik itu rigid ataupun nanti dia kosong, itu nanti eh, transmitter kan dia mentransmisikan nanti si ultrasonik tadi. Sedangkan nanti ada receiver juga, receiver. Nah, si receiver ini dia menerima gitu. Ketika ada nanti kita cavity atau nanti ada defect atau ada sesuatu nanti di tengah-tengah dari workpiece kita yang akan kita periksa nanti akan terlihat gitu. Jadi dia ketika ada crack akan memantulkan sinyal dua kali gitu. Kalau misalnya dia di tengah-tengah gini ya, jadi misalnya kan receivernya di sini nih. Nah, kan berarti kan dia ada yang ke sini, ada yang ke sini kan. Berarti nanti dia mantul ke sini, yang ini mantul ke sini lagi dia gitu. Mm-mm. Itu sebutannya prop ya, yang transmitter ditambah receiver. Oke, ini dia yang ditransmisikan itu, dia transmission pulse, sinyal transmisi awal sama backwall echo. Pantulan sinyal lebih rendah karena ada gelombang yang energi diserap atau dibiaskan. Waktu T1 ke T2 menunjukkan waktu kembalinya sinyal. Jika jika tahu jika kita mengetahui cepat lambat dan waktu akan didapatkan jarak sehingga kita tahu posisi defectnya ada di mana. Ini ada defect echo namanya. Nah, transmission ini ada backwell echo. Jadi dia ada yang defect echo. Jadi ada dua dia, ada backwell echo. Dan udara dan material gelombang dipantulkan habis. Sehingga diberikan gel. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan si pemeriksaan ultrasonik ini, jadi misalnya kalau kita base-nya itu misalnya logam gitu kan. Ini misalnya mau workpiece mau kita cek gitu kan. Nah, nanti kita mau pakai propnya ini, di antara propnya itu kita harus kelapisin sama gel. Nah, ini adalah gel. Ya, oke. Karena agar karena gini, ketika sehingga diberikan gel agar perbedaan gelombang pada gel dan material lebih mendekati, sehingga ada gelombang yang diteruskan pada material tersebut. Kalau misalnya nggak pakai gel, jadi dia langsung, nah, di sini dipantulkannya lagi, jadi nggak ada yang masuk masuk ke dalam ininya. eh ini kita apa namanya workpiece-nya gitu seperti itu. Jadi satu dan dua bisa jadi memantul karena defek dan karena ujung pantulan. Jadi tidak harus dua defek yang ada. Jadi maksudnya ada kita kelihatan dua ini bukan berarti ada dua defek ya. Bisa jadi satu defeknya, satu lagi yang dari back apa nih itu yang free end-nya gitu. Dan sekarang orang makin jago, jadi bentuk propnya itu udah bermacam-macam sesuai dengan produk yang akan diperiksa. Jadi tuh waktu itu ya pemeriksaannya, jadi kadang ada puncak karena ada konturnya. Jadi bentuknya itu udah disesuaikan gitu sama yang mau diperiksa gitu. Ini ada sejarah pemeriksaan ultrasonik. Dari 1870 ada teori dari suara Rayleigh. Tahun 1880 ada Curie Brother dan Lippmann piezoelectric adalah ini dia menemukan material yang dapat bergetar. Jadi bergetar dia menghasilkan listrik. Jadi cikal bakal probe sebagai penerus dan prima gelombang ultrasonik. Kemudian 1912 ada sonar, 1929 ini ada ultrasonik untuk NDT diskontinuitas. Ini udah dikembangkan sebagai alat NDT. Kemudian 1947 ada Sproule, shear wave gelombang transversal. Kemudian 1977 ada SIG transmitter dan receiver pada permukaan yang sama. Dulunya transmitter dan receivernya berseberangan sehingga sekarang pada lokasi yang sama ya. Ini dia
kemampuan mendengarkan ya suara gitu ya. Kalau kemampuan ini manusia berada di rentang 20 sampai 20 kHz. Sedangkan di bawah 20 Hz namanya infrasound. Kalau dia di atas 20 kHz namanya ultrasound atau ultrasonic infrasonik. Kalau infrasonik itu yang bisa mendengar ya misalnya hewan seperti gajah. Kalau ultrasonik itu tapi dia di batasan ini eh, di bawah 1000 MHz itu masih bisa didengarkan oleh si apa namanya kelelawar gitu. Jadi ini konsep piezoelektrik, jadi diberikan listrik maka dia akan bergetar. Nah, getaran tadi akan menghasilkan suara, suara itu akan diteruskan dan diterima sebagai arus dan dianalisis dilihat di monitor sebagai intensitasnya. Ini ada rumusnya mengenai cepat lambat dan panjang gelombang. Lambda itu sama dengan eh, wavelength per frekuensi. Oh, sorry. Panjang gelombang sama dengan kecepatan per frekuensi. Shear wave ya. Oke. Nah, ada rumusnya ya. Harap dihafal lah dikit-dikit. Vc sama dengan akar E per P kali 1 kurang sigma tambah 1 plus sigma 1 kurang 2 sigma. Vc itu compression wave velocity, kalau Vs itu shear wave velocity, kalau G itu modulus of rigidity, rho itu adalah material density, sama sigma juga adalah Poisson ratio. Dalam suatu media gelombang suara dapat dihitung. Cepat lambat gelombang pada material dipengaruhi oleh bulk pada arah transversal dan longitudinal. Satu adalah modulus atau kekakuan, yang kedua adalah Poisson ratio, yang ketiga adalah densitas dari material itu sendiri. Pantulan pada antarmuka. Jadi ada namanya acoustic impedance, di mana bernilai didapatkan dari pengalian densitas dan kecepatan dari material. Ini adalah kemampuan material mentransmisikan gelombang. Sehingga ketika Z dia makin besar, maka cepat lambat pada material juga makin besar. Di sini akan berhubungan sama reflected energy, yaitu energi untuk pemantulannya. Ketika Z1 dikurang Z2 itu makin besar, maka energi yang dipantulkan makin besar. Kemungkinan pantulannya juga besar. Dan berbanding terbalik ketika Z1 tambah Z2 makin besar, maka reflected energi makin kecil gitu ya. Ini adalah pantulan pada antarmuka. Itu yang kita sebutkan tadi kenapa kita perlu pakai gel. Lihatlah di sini pada yang gas itu hanya rails ya, sekitar sekian. Kalau dia yang liquid, ini yang gas ya. Yang liquid M rails dan solid M rails juga. Beda million gitu. Jadi dia nggak bisa kayak apa ya? Eh bersentuhan langsung dipantulkan keseluruhannya gitu. Jadi nggak ada yang diteruskan di workpiece ya. Jadi harus kita lapisi dulu lah perantaranya sama si gel tadi. Jika dirambatkan gel ultrasonik awalnya dari udara ke solid, maka energi yang dipantulkan akan sangat besar. Atau Z1 kurang Z2 akan sangat besar, sehingga dipantulkan hampir 100%. Jadi gelombang tidak merambat ke solid, itu ya tadi alasannya ya, kenapa kita butuh gel. Ini adalah pembiasan pantulan dan konversi gelombang. Ini adalah pembiasan dan refraction. Kita pakai hukum Snellius. Ada sin sin sudut datang dikalikan velocity dikalikan kecepatan medium 2 dan sin sudut bias dikalikan kecepatan medium 1. Ini ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ini kalau mereka berdua itu ya masing-masing menjalar dari keseluruhan material. Jadi kita nggak perlu risau dia defeknya ada di tengah-tengah ataupun di bagian mananya di material. Tetapi ada juga namanya Rayleigh wave. Tapi ini hanya di permukaan saja gelombangnya, jadi nggak bisa mendeteksi bagian bawah. Jadi harus hati-hati. Ini adalah cara scan-nya tadi ya. Ketika kita misalnya lihat di situ, misalnya probe dari atas kemudian bergeser ya dari kiri ke kanan.
kemudian nanti kan didapatkan itu ininya, eh ada gelombang yang dipantulkan, itu menandakan adanya defek. Tapi bentuk kontinuitas belum tahu kita kayak mana, tapi kita tahu ada aja gitu, hanya panjang dan kedalamannya. Kemudian kalau misalnya kita geser dia berulang, kemudian eh, apa namanya, depan ke belakang, sehingga kita tahu posisi dari tampak atas. Jadi citranya itu dari tampak atas kelihatan nih dia lubangnya gitu. Nah, dan ini ada masalah juga ketika diskontinuitas itu miring, jadi sinyal tidak diterima balik. Jadi feedback sinyalnya nggak dapat gitu. Atau diskontinuitasnya searah sama nggak apa arah rambat gelombang. Kemudian ini ada variasinya juga. Variasinya ada emat. Jadi emat itu dia nggak nempel gitu di permukaannya. Jadi dia kayak pakai sistem apa ya, menggetarkan gitu. Jadi dia menggetarkan saja, jadi dia tidak berkontak langsung. Kemudian ada dual transducer. Transducer itu adalah, jadi dia yang bagian sebelah sini yang kena di bagian dua-duanya ini adalah maximum detectability. Jadi dia deteksinya lebih oke gitu. Ini adalah fokus, jadi dia fokus. Ya seperti itu. Ini emat tadi ya. Jadi emat tadi itu kita bisa di permukaan yang tidak terlalu apa, impurity-nya tidak terlalu bagus. Oke, nggak apa-apa. Height speed moving oke di emat. Terus curvature object of surface oke juga. Bisa dipakai di low temperature, di high temperature. Memang emat lebih banyak ya kelebihannya dibandingkan yang piezo teknologi yang konvensional. Tadi kan yang konsep yang konvensional itu dia kita berikan arus bergetar, nanti getarannya itu ada yang difeedbackkan kemudian dianalisis. Kok hemat teknologi itu dia dari atas gini dia, jadi ada kita manfaatkan magnetic field, jadi nanti magnetic field menghasilkan ultrasonic wave gitu. Jadi permukaannya kalau pada yang konvensional nggak boleh kotor, dan kalau pada hemat bisa digunakan di tempat ekstrim. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini di ultrasonic dan apa ya, tadi radiografi kan, ultrasonik dan radiografi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.